Ya, intro guys. Tadi aku sempat hustle gitu, aku lupa lagi cara ngezoom kartunya. Jadi, ya please bear with me deh. Welcome and welcome back. Kayaknya welcome back deh. Di Lentera Intuitif, saya Iswana Sohender. Biar akrab panggil Kadal aja. Em, Akhir tahun ini, ya malam ini, aku bawain readingan penutup kali ya, penutup akhir tahun. Jadi pesan akhir tahun kamu judulnya. Harusnya judulnya itu. eh Ya thought prosesnya ini kayak apa yang udah kalian alamin setahun ini dan gimana cara ngambil konklusinya gitu kali ya. Iya, mungkin itu yang soalnya ya kalau dari yang readingannya udah sih, yang tadi grup 1 2 3 aku record intronya setelah record grupnya. Ya, mungkin kalian tahu gimana cara kerjanya. Aku yang coba nginget-nginget lagi biasanya aku di intro ngomongin apa. Oke, jadi ini kayak ngambil konklusi gitu tahun ini tuh soal apa dan gimana caranya mungkin kalau kesimpulannya dapet apa yang bisa aku tingkatkan di tahun kedepannya. Walaupun kayaknya aku bakal bikin readingan buat awal tahun, cuma itu different case, soalnya different mood juga. Di sini aku lebih fokus ke perjalanannya kalian dan kira-kira apa pesan yang bisa kalian ambil gitu kali ya. Ya, pesan akhir tahun kamu agak asing nih di ya buat aku sendiri ini agak asing sih. Pesan akhir tahun tuh gimana Del? Ya pokoknya ini pesan akhir tahun. Ya akhir tahun punya pesannya. Awal tahun juga punya pesannya. Ya pokoknya gitu deh. Jadi grup 1 kalian punya Arcana 16 Tower. Grup 2 kalian punya Eight of Cups. Grup 3 kalian punya Four of Cups. Ini gimana ya ngezoomnya sial. Ya pokoknya gitu deh. Aku lupa. Jadi grup 1 kalian punya Tower, grup 2 punya Eight of Cups, grup 3 kalian punya Four of Cups. Oke, intro aku biasanya gitu gak sih? Ya pokoknya gitu deh. Yang udah fix kalian di grup mana, kita ketemu di grup kalian, oke? Yuk. Iya, halo grup 1. Aduh, settingan audionya masih belum. Ya, aku masih belum terbiasa sama settingan audionya by the way. Jadi, ya, yeah, please bear with me. Eh, Malam ini temanya apa sih? Bentar, aku coba ingat-ingat. Oh ya, pesan akhir tahun kamu. Ya, pesan akhir tahun. Sial, ini tema yang nggak sengaja aku apa sih nggak aku sengajain buat aku tulis. Jadi ya kalau lupa-lupa ntar tengah-tengah aku lupa. Bentar ini temanya apa ya? Oke, anyway. Grup 1 untuk pesan akhir tahun kamu, centering the reading atau di pusat bacaan kartu ini kita punya Arcana 16 Tower. Somehow ada kesan yang kutangkap kalau tahun ini tuh udah berat banget buat kamu atau plural buat kalian ya. Tapi rasanya kalau plural jadi kurang personal. Oke, jadi buat kamu. Anyway, banyak perubahan yang mungkin sifatnya mendadak, banyak perubahan yang hidup kok tiba-tiba begini banget. Aduh, aku ingat kemarin sempet bilang gitu ke temenku kayak hidup kok gini banget ya. Nggak, maksudnya aku bilang konteksnya tuh hidupnya dia, terus aku dengerin cerita dia kayak hidup hidup lu kok begitu banget ya. Jadi banyak momen tiba-tiba, banyak momen yang nggak disangka atau mungkin nggak direncanakan dari awal yang kalian mikirnya harusnya tahun ini aku bisa ABCD nih, bisa ada achievement yang ingin kalian yang udah kalian set di tahun sebelumnya yang oke, kayak kalau flashback balik ke 2023 ya. Oh ya, tahun lalu 2023. Iya, tahun depan berarti 2025. Oke. Mungkin di tahun 2023 yang lalu
kalian sempat mikir oke tahun 2024 aku bakal gini 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 gini, terus di pesan akhir tahun ini mungkin aku bakal mengingatkan lagi soal apa yang kalian pernah eh, bikin target, entah itu to-do list atau achievement yang mungkin tidak seperti yang kalian rencanakan sebelumnya, bisa jadi lebih, tapi nggak tahu ya, aku sih ngarepnya lebih gitu, ngerti gak sih, kayak mungkin dari pencapaian yang udah kalian rencanakan sebelumnya jatuhnya malah jadi lebih, jadi overachieve, tapi nggak tahu ya, ya itu sangat wishful thinking aku akuin. Yang jadi halangannya atau crossing the center di sini ada King of Sword. Halangannya mungkin yang tadi aku bilang, ini bisa jadi apa ya, ya tadi aku sempat bilang kalau overachieve itu agak wishful thinking, soalnya di sisi lain ada bisa jadi kebalikannya, yang kalian rencanakan ternyata pada prakteknya tidak se apa ya, tidak sebaik itu, tidak sesempurna yang kalian rencanakan di awal. Jadi banyak ya banyak kompromi, mungkin banyak hal yang harus di, terutama kayaknya mungkin kompromi dengan diri sendiri, dengan orang-orang sekitar, kayak ya udah kita bisa apa sih, mampunya sekarang cuma sampai sini, dan hal itu yang pada akhirnya uh, harus kalian bisa terima. Kalau ngeliat King of Swords di sini, uh, gimana kalian menerima, mau itu baik dan buruknya ya, kayak gimana aku bilangnya apa, merasionalisasikan. Soalnya kadang kadang gini, ada kalanya uh, otak kita bisa lebih menerima sesuatu lebih cepat daripada hati kita. Nah di kasus yang ini yang terjadi kayaknya sebaliknya, hati kita udah menerima tapi otak kita kayak masih mikir, aduh ini harusnya masih bisa dioptimalkan, harusnya masih bisa begini, kayak gitu, harusnya ya apa ya, itu yang ku bilang kayaknya wishful thinking yang di awal tadi, yang mungkin pencapaian yang ingin kalian kejar tuh bukan hal yang bisa diselesaikan dalam 1 tahun aja mungkin, kayak gitu kali. Iya jadi apa, di sini ada logika yang sedang berusaha menerima dan mungkin menyusun ulang kembali rencana awal kalian di tahun lalu. Ya, yeah. Oke. Okay. Aku bisa nyebut ini apa sih, root of the reading ya. Oke. Okay. Ada the sun, ada clarity, ada the sun. Mungkin ya, agak susah kalau pakai deck ini, tapi the sun kartu yang cukup happy. Jadi base-nya mungkin kalian sendiri udah cukup apa ya, udah cukup menerima, kayak yang tadi aku bilang, kayak hatinya sudah menerima, hatinya sudah mengakui, sudah cukup happy dengan apa yang kamu capai. Iya, kayak hatinya sendiri udah happy sebenarnya. Yang sedang apa ya, sedang sulit untuk meyakinkan atau di-convince atau diyakinkan kalau oh bro kita udah overachieve nih tahun ini, tapi logikanya masih berjalan, kayak enggak deh, ini masih bisa di min maxing ya, kayak sial, aku sering banget gitu kalau main game. Aku kalau main game tuh susah banget buat ngerasa ini udah achievement nih, enggak, kayak selalu, lu kebayang gak sih speedrun yang time cut-nya tuh udah seminim mungkin, aku masih mikir kayak ini masih bisa dioptimalkan, kayaknya itu kayak kasus seperti itu yang mungkin sedang terjadi, walaupun gak benar-benar apa ya, ini bukan hal yang buruk, kalian tidak underachieve so far dari bukaan 3 kartu ini. Apa ya, hal tiba-tiba yang di luar rencana awal ini bukan hal yang
buruk, ya mungkin emang di luar dari apa yang udah kalian rencanakan sebelumnya, cuma ini bagus loh. Iya, kayak deep down kalian pun happy. Cuma gimana cara apa ya, gimana cara lebih lebih chill kali ya, lebih tenang. Tenang dalam artian ya udah, ini cukup, urusan tahun depan kita simpen buat tahun depan. Akhir tahun ini ya udah kita terima sampai sini. Agak susah untuk meyakinkan otak yang selalu sibuk. Ya, agak susah untuk meyakinkan otak yang selalu sibuk, yang selalu berencana, kalau kita tuh udah berhasil. Ya, aku bakal pakai kalimat itu di apa ya, di sepanjang readingan ini. Kayak kalau kalau ya sebenarnya ya udah, ya readinganku tuh sebenarnya simple, 5 menit 10 menit udah, jadi sisanya gimmick. Jadi aku bisa simpulkan itu sih mungkin. Jadi kayak eh, kalian tuh sebenarnya udah berhasil. Pesannya tuh, pesan buat kalian di akhir tahun ini itu, tahun ini kalian udah berhasil. Ya ada apa ya, kalau ngelihat Seven of Coins di pas energinya itu sama kayak King of Swords di sini. Kalian udah berhasil dan kalian lagi merencanakan ke depannya kayak gimana. Kayak keberhasilan yang udah kalian capai. Agak agak susah ya, kayak aku mencari kata capai tadi itu, kayak aku mikirnya achieve tuh. Ya keberhasilan yang sudah kalian capai di tahun ini itu, mm, aku ngerasa ini bukan jadi akhir, tapi malah jadi awal dari kedepannya kalian pengen bikin something lagi, apapun konteksnya. Ya, dan crowning the reading ada Four of Cups ini apa ya, dissatisfied, dissatisfied, kayak rasa tidak puas, rasa apa ya, still longing for something out there. Masih ada yang ingin kalian capai di luar sana, masih ada yang pengen kalian cari. Dan ya, emang harus, kalau apalagi kalau ngeliat King of Swords di sini ya, mungkin kalian tipe-tipe yang bener-bener kalau bikin rencana tuh harus mateng, harus dari jauh-jauh hari. Ya apalagi Seven of Coins juga apa sih, ngebahas soal uh, prog- progres jangka panjang. Ya, dan di Future Energy ada Ten of Swords. Ngerti gak sih kalian yang udah happy di sini, tapi kalian masih mikir nggak, ke depannya gue bakal struggling bro. Kayak aneh banget aja. Kayak nggak bisa di, ya, chill man, please chill. Kayak ya, dibawa selebrasi aja kenapa sih? Kayak ya, even kalaupun nggak bener-bener dirayakan gitu ya, bisa disyukuri lah seenggaknya ya, pencapaian yang udah kalian lakukan, yang udah kalian capai, namanya, yang udah kalian capai di tahun ini. Nggak nggak harus, atau malah jangan jadi beban. Kayak rencana-rencana yang masih pengen kalian eksekusikan ke depannya tuh jangan jadi beban. Ngerti gak sih? Ya itu ada masanya, itu ada waktunya kalian buat struggling lagi, itu ada waktunya buat kalian mikir keras lagi. Tapi buat sekarang nih, di akhir tahun ini, kalian udah cukup, kalian udah happy, kalian udah overachieve. Ya, aku sering banget bilang overachieve di sini soalnya kayak ngeliat Tower sama Sun. Tower tuh something unpredictable, dan Sun tuh clarity, atau in this case aku ngambilnya happiness, kayak ada kebahagiaan yang gak kalian predik sebelumnya. Dan nggak tahu ya, mungkin beberapa orang kalau dapetin hal yang tiba-tiba di luar rencana mereka, mau itu baik atau buruk, bawaannya overthinking aja. Gak tahu nggak sih, kayak ya kayak kemarin aku, ini kok di dompet ada duit segini, bentar ini dari mana? Bukannya bersyukur ya?
ada duit lebih di dompet, tapi kayak bentar-bentar ini duit dari mana ya anjir, bukan hasil korupsi kan, nggak. Anjir aneh banget. Ya siapa tahu duit orang gitu, tapi kan maksudnya kayak ya kenapa kenapa kamu nggak bersyukur aja sih ada rezeki lebih gitu. Itu aneh banget sih emang. Oke, eh hmm eh, di penanyanya Queror tuh penanya atau yang ditanyakan, aku mau ya gitu kali, kalian ada five of sword. Mm, ya mungkin aku somehow bisa duga ini dari kartu tower di yang pertama aku buka itu, soalnya mungkin kalian mengakhiri tahun ini nggak dalam posisi yang cukup apa ya, aku bilang stable stable dalam artian kalian masih di akhir tahun ini ya somehow kalian masih masih belum ngerasa kalau tahun ini layak untuk diakhiri, ya nggak sih? Kayak aku pengen ada apa sih, lost time atau injury time kayak gitu. Aduh, ini aku masih ada hal yang yang harusnya bisa aku selesaiin nih kayak gitu. Atau masih ada apa ya? Kayak konflik-konflik internal yang pada akhirnya bikin kalian kurang relax gitu kali ya. Ya aku nggak tahu sih konflik internalnya seperti kayak gimana, yang jelas kayak masih apa ya, kalau ngelihat di apa ya di visualnya nggak bisa aku gedein nggak sih, aku lupa, nggak udah lama nggak buka ini. Jadi Five of Swords di sini dia si orangnya tuh masih apa sih, masih masih ngangkat senjata gitu, masih ngangkat pedang, padahal perangnya perangnya sudah berakhir man, ngerti nggak sih, kayak kayak perang sudah usai tapi kenapa kalian masih angkat senjata kayak gitu, kayak chill bos, ya yeah. Ya perang sudah berakhir. Dan mungkin ini salah satunya di environmentnya ada page of coins. Page of coin mungkin aku mengartikannya sebagai apa ya, sebagai imbalan yang tidak yang rasanya kurang. Mungkin itu juga yang menjadi alasan adanya konflik itu, ada alasan yang bikin kalian ngerasa harus tetap steadfast. Steadfast tuh kayak tetap siap siaga kayak gitu, soalnya eh ya kalau konteksnya coins pentacles gitu, hmm, mungkin lingkungan kalian sendiri sekarang belum ada di titik yang kalian rasa cukup kayak gitu. Mungkin ini lebih dari apa yang kalian rencanakan di awal tahun. Ya, kayak posisinya tuh udah lebih dari apa yang kalian rencanakan di awal tahun. Cuma kayak ya kalau ngeliat page of coin tuh kayak aduh duitnya masih kurang nih kayak gitu. Aku simplify banget ya. Simplify banget kayak ya, soalnya page of coin tuh kayak apa ya, kayak hatinya happy tapi tetap apa ya, tetap si kebahagiaan yang dirasakan itu tidak sebanding dengan keuntungan material yang pada akhirnya kalian dapatkan gitu kali. Jadi apalagi kalau apa ya, kalau balik lagi, kalau kita mikirnya bukan soal diri kita sendiri gitu, sama soal orang-orang sekitar kita, soal keluarga, mungkin ini masih ada ya, ada keluarga yang masih apa ya, masih demand, masih menuntut kita untuk ya kadang gitu kayak masa dibayarnya cuma segitu sih, padahal kitanya udah kerja apa ya, kita kerjanya udah happy gitu, tapi kayak ada biasanya pasangan sih kayak gitu kayak ya aku tahu kamu ngerjainnya happy beb, tapi masa cuma dibayar segitu. Kadang aku mikir dua kali loh kayak gitu, kayak iya sih gue ngerjainnya happy tapi kok duitnya cuma segini ya, bentar bentar bentar. Gitu, itu buatku bikin kepikiran loh. Iya soalnya apa ya,
ada masanya aku mikir kayak ngerjain something yang apa sih, happy di kerjaan doang nggak cukup ternyata. Iya, kalau ya kalau kalau kebutuhan apa ya, kebutuhan hari-hari atau bulanannya nggak nutup, lu ngerjain happy juga ya, ya yang happy lu doang men. Iya. Nah di sini di, aduh aku lupa lagi, hopes and fear-nya ada seven of wands. Ini kayak apa ya, kerasa enggan kita untuk, dalam konteks ini mungkin untuk settle, untuk apa ya, untuk oke, ini kita udah cukup di sini, kayak kita tetap masih apa ya, eh, pengen berjuang untuk lebih, tapi dia ada di hopes and fear-nya, ngerti gak sih? Kayak aku ngelihat, eh, berjuang untuk dapetin hal yang lebih di sini tuh baik, iya, itu hal yang emang harusnya dilakuin, tapi karena ada hopes and fear, mungkin salah satu ketakutannya adalah apa ya, karena kita selalu berjuang, kayak mindset kita nih ya, kita berjuang untuk lebih, berjuang untuk dapetin lebih lagi kayak gitu. Aku butuh lebih, aku pengen lebih kayak gitu. Mungkin ketakutannya atau hal yang eh berusaha atau sebisa mungkin kita hindarin aja adalah itu akhirnya bikin lack mindset gitu, kayak mindset kekurangan. Ya, iya dong, karena kita pengen berusaha dapetin lebih. Kalau kita nggak bisa nge-manage mindset itu dengan baik, itu bakal bikin kita ngerasa kurang. Oke, aku butuh waktu mencerna kalimat barusan. Jadi gimana, Dal? Iya, kalau kita terus-terusan ngerasa kita harus berjuang buat dapetin lebih, secara nggak langsung kalau kita nggak hati-hati dengan mindset yang sama, itu juga kita bisa bikin kita ngerasa selalu kurang, ngerasa selalu kurang, ini kurang, ini kurang. Ngerti gak sih? Padahal justru ironisnya atau paradoxically, mindset kita yang ngerasa kurang dan mindset kita yang selalu ngerasa kekurangan, itulah yang pada akhirnya menghalangi kita untuk ngerasa cukup. Make sense gak sih? Aku tetap harus mencerna kalimatku barusan sih. Ya pokoknya gitu deh. Jadi kalau kita terus-terusan ngerasa ini kurang nih, ini harus lebih nih, ya justru itu yang ngehalangin kita buat buat settle, buat apa ya, buat bersyukur ya kali ya. Kita udah sampai sejauh ini. Kayak kalau ngelihat tower di sini ya, apalagi apa sih ditutupin sama King of Swords. Mungkin di tahun ini ada hal yang sifatnya tuh kayak, aduh apa ya, kayak divine direction atau divine intervention. Aku mikir kartu Yugi sih sih, kayak kayak tau gak sih, kayak ada hal yang sumpah ini ajaib banget, gak mungkin terjadi, kemungkinannya kecil banget, tapi it happened. Dan apa ya, karena kita ngerasa aduh tapi tetap kurang nih di endingnya, ngerasanya harus bisa lebih gitu. Nah si keajaiban atau ya kayak si divine intervention nih ini malah jadi nggak istimewa gitu. Padahal kalau dipikir lagi ya, itu mungkin hal yang tidak terpikir, tidak ter apa ya, mimpi aja kagak coba. Itu hal yang udah ajaib banget kalian alami di tahun ini, yang kayak perubahan yang sifatnya tiba-tiba duar gitu. Semuanya berubah yang nggak disangka-sangka dan nggak direncanakan, dan emang tidak di apa ya, di luar semua kemungkinan, tapi itu terjadi.
Dan kalau kalian terus-terusan ngerasa kurang kayak gitu, sayang banget nggak sih? Kayak jelas-jelas di situ ya keajaiban itu lewat begitu saja. Ironis gak sih, kayak yang mungkin sebenarnya gimana ya? Kalau aku ngelihat hal-hal yang sifatnya ajaib yang nggak mungkin keulang dua kali gitu tuh, apalagi kalau pada akhirnya nggak bisa aku syukurin tuh, itu sayang banget lah. Nah, outcome-nya ada The Devil, Temptation, uh, some ya for some reason aku bisa ngeliat kartu The Devil tuh kartu kerja keras, tapi kartu kerja kerasnya tuh kerja keras sebagai kuda. Iya, oke, konteksnya adalah please. Oke, bentar. Maksudnya kerja keras sebagai kuda, ngerti gak sih, kayak kerja keras yang tidak manusiawi pada akhirnya. Dan mungkin apa ya, itu kayak kita berusaha ngejar hal yang jelas-jelas di luar kendali kita, kayak apa ya, kayak taking control of what you cannot control at the end of the day. Kayak orang yang coba mengambil kuasa dari takdirnya sendiri, padahal ya semuanya sudah ditakdirkan dengan baik, tapi kenapa kamu sok-sokan sok tahu kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu sih, kayak sebenarnya Tuhan punya rencana yang baik buat kamu, cuma kamunya ngotot gitu, pengen pokoknya harus gini kayak, anjir itu. Iya, makanya kayak, dan itu juga kayak apa ya, pokoknya harus gini tuh kayaknya Seven of Wands banget sih. Kayak ada apa ya, struggle, ada insist. Iya, kayak keras kepalanya tuh di situ. Dan Seven of Wands tuh keras kepala yang benar-benar melawan, nggak kayak Nine of Wands. Dia keras kepala yang, kalau Nine of Wands tuh dia keras kepala yang apa, yang jatuhnya yang mandek, nggak mau kemana-mana, pokoknya pengen di sini. Kalau Seven of Wands tuh dia pengennya dia pengennya semaunya dia, mungkin kayak gitu. Kayak dia nggak peduli apa yang orang bilang, pokoknya dia maunya gitu, ya udah dia gitu. Ada apa ya, ada rebellious atau ya pokoknya ada perlawanan di situ, yang pada akhirnya perlawanan itu apalagi kalau ngeliat The Devil, mungkin itu yang kalau nggak hati-hati bakal jadi lingkaran setan. Karena The Devil, iya, lingkaran setan, aduh, dimana pada akhirnya kita melewatkan momen-momen ajaib di hidup kita yang nggak mungkin nggak akan terulang dua kali momen itu, dan kita ngelewatin itu gitu aja tanpa bersyukur. Jadi ya, bukan hal yang aku harapkan di penutupan tahun ini buat kalian grup satu, cuma ya aku bakal bakal mengingatkan kalian lagi, karena ini konteksnya pesan akhir tahun kalian, grup satu. Kalian udah berhasil loh. Iya, tahun depan tahun depan masih ada perjuangannya sendiri, masih ada pertarungannya sendiri, tapi untuk tahun ini kalian udah berhasil. Jadi gitu aja kali ya. Oke, thank you grup satu. Aduh, aku lupa lagi closing, gimana sih closing? Aduh, aku closing gimana sih? Ya pokoknya gitu deh. Oh iya, personal reading. Aduh, aku diingetin soalnya kemarin ada yang personal. Personal reading di bawah linknya. Oke, grup satu, thank you buat kalian. Kalian selamat malam. Awkward banget ya closingnya. Ya, record. Ya, selamat malam grup 2. Sial, awkward, tetap awkward emang kalau lama gak rekaman, tapi ya udahlah. Udah audionya awkward, akunya recordingnya awkward. Ya, mudah-mudahan yang ronda depan rumah dia nggak awkward gitu kalau lewat depan rumahku. Ya,
Pernah gak sih ngerasa awkward kalau lewat rumah seseorang kayak gitu, kayak tiba-tiba apa ya, kalau di Sunda tuh tiba-tibanya bawaannya pengen punten aja gitu. Oke, anyway. Ya, welcome grup 2 malam ini. Temanya apa? Tidak aku tulis, jadi harus mengingat-ingat tadi grup 1 soal, oh iya, pesan akhir tahun kamu atau plural kalian. Jadi, pesan akhir tahun kamu, biar personal. Biar personal tapi tidak personal reading, gimana? Oke. Anyway, personal reading linknya di bawah ya. Selalu diingatkan. Aku lama nggak promoin. Maksudnya aku juga lama nggak recording, kayak ada setengah tahun deh. Anyway, pesan akhir tahun kamu, walaupun kalau diingat lagi terakhir aku recording pertengahan tahun, tiba-tiba loncat aja udah akhir tahun, tahu-tahu anjir, udahlah, aku jadi aware soal waktu dan keabsenan aku di channel ini. Grup 2, pesan akhir tahun kalian di sini. Kalau ngelihat centering the reading ada Eight of Cups. Di akhir tahun ini mungkin nggak tiba-tiba di akhir sih, mungkin dalam perjalanannya di tahun ini ada banyak yang harus kalian tinggalkan. Mungkin hal-hal yang sifatnya kayak apa ya, aduh, aku ngerasa kayak mungkin sifatnya kayak lebih hal-hal yang kalian punya emotional attachment gitu kali ya, yang kalian punya ikatan emosional terhadap hal-hal tertentu di sini yang pada akhirnya harus kalian tinggalkan. Aduh, konteksnya luas banget sih, kayak mungkin tempat kerja yang kalian udah nyaman banget di situ, atau orang-orang yang kalian sayangin banget di situ, kalian harus kalian tinggalkan. Ya, emosional sekali bukan? Atau mungkin hal yang tidak mengenakan. Ya, kayak ya mungkin orang-orang yang bikin kalian bete, terus kalian see you bitch, see you never. Itu juga bisa. Yang jelas kalian ninggalin mereka. Mereka tuh nggak harus selalu orangnya. Kalian ninggalin orang-orang itu, tempat itu, hal-hal itu, apa ya, sebagai bentuk atau sebagai perjalanan level up kalian. Jadi kalau kalau kalian nggak tinggalin itu, ya bakal stuck di situ. Ngerti nggak sih? Kayak apalagi hal-hal yang sifatnya menyenangkan dan bikin nyaman, kadang kalau nggak kita tinggalin, ya itu bisa bikin stuck juga sih. Jadi mungkin aku nggak suka sih mikirnya, cuma mungkin buat beberapa aku mengingatkan pada hal yang sebenarnya kalian udah lupain ini sih dari beberapa bulan yang lalu, tapi gara-gara lu bilang ini kan gue jadi inget lagi, gue jadi kangen lagi. Sorry ya. Aduh, salah kan. Gimana dong? Ya, dan crossing the reading ada that. Ini kayak mempertegas atau memperjelas soal apa ya, soal proses transisi yang sedang kalian alami. Dan nggak tahu ya, mungkin beberapa di antara kalian ada yang ngerasa perpisahan ini tuh adalah hal yang menyakitkan gitu, atau menakutkan. Atau ya bukan hal yang mengenakan, cuma ini harus dilakuin, men. Gimana dong? Kalau nggak gitu, lu nggak maju. Ringan banget ya yang bilangnya. Kayak ringan banget lu bilangnya, Dal. Tapi ya, aku nggak bisa bilang kenyataannya juga sih. Cuma biasanya sih begitu. Kalau kita nggak bisa merelakan hal yang benar-benar kita terikat dengan itu, ya. Maksudnya terikat tuh gak harus benar-benar berharga atau berarti banget dengan kita. Kadang kita bisa terikat dengan hal yang sifatnya apa ya, ngebetein. Ngerti gak sih? Kayak gue sebel sama kerjaan ini, tapi gue nggak bisa tinggalin soalnya
du- ya soalnya walaupun ada kerjaan lain duitnya tidak ya tidak semapan di sini. Ya itu juga kan ada keterikatan ke hal yang tidak mengenakan, ngerti kan? Kayak ya gue nggak suka sih kerja di sini, coba. Dan sebenarnya banyak tawaran di tempat lain tapi di sini duitnya gede, gimana dong? Dan tiba-tiba apa sih dalam perjalanannya kalian harus harus tiba-tiba cabut dari tempat kerja itu, yang sebenarnya kalian dari jauh-jauh hari udah banyak keluhnya nih, kayak ini orang-orang kok begini banget di sini, kayak atau ini atasannya kok begini banget ya di sini, ngejar profit. Kayak ngejar profit, tidak memperhatikan karyawannya. Ya bisa jadi sih, kayak menang-menang udah dibayar gede tapi minggu tetap harus lembur. Ya namanya ya karena itu mungkin apa ya. Ya, dan di situ kalian selama kerjanya ngeluh, terus begitu kalian udah keluar dari tempat itu juga ngeluh juga, kayak aduh anjir itu aneh banget gak sih? Iya, kalau kalau masih tempat kerja yang kemarin duitnya duitnya lebih gede. Iya, cuma kayak ya lu selama di sana ngeluh, begitu cabut lu juga ngeluh, aneh banget gak sih? Jadi itu kayak apa ya, kayak nggak, perjalanan memang begitu, kita kadang nggak bisa stay di satu tempat, apa ya, di satu tempat terlalu lama. Ya mau itu baik atau buruk ya, kadang yang bikin kita susah buat buat move on tuh karena kita ngerasa seneng di tempat itu. Tapi ya masa sih lu yang selama di tempat itu lu ngeluh, terus udah cabut lu ngeluh juga, kayak aneh banget gak sih? Kayak kayak apakah selama ini, apakah hidup lu tuh cuma didedikasikan buat ngeluh doang? Kan enggak aja. Oke, di apa ya, eh, aku bilangnya soalnya apa sih, root of the reading ada four of wands. Kalau ngeliat four of wands mungkin aku mikirnya kayak apa ya, kayak jenjang apa ya, yang lebih mapan karena dia empat dan dia wands, ngerti gak sih? Kayak kayak tiang rumah tuh kan empat ya, makanya bangunannya bisa kokoh gitu. Jadi dia empat dan dia mapan. Aku nggak bisa, itu kayak itu kayak asosiasi bebasnya Jung, tapi ya di pokoknya eh root of the readingnya ada apa sih, ada jenjang yang lebih mapan mungkin yang menunggu kalian di depan sana. Apalagi kalau ngeliat apa sih, kayak visualnya di sini ada gerbang, jadi kalian kayak mungkin kenapa kalian harus keluar dari lingkungan sebelumnya, karena kalian kalian diundang untuk datang ke lingkungan yang lebih baik. Dan ya sesimpel itu. Ya, dan di pas energinya ada Knight of Sword. Knight of Sword mungkin keputusan kalian buat cabut dari apapun ini ya, itu keputusan yang kalian ambil nggak tergesa-gesa ya, mungkin kayak kalian ambil gitu aja gitu, nggak banyak mikir. Dan mungkin udah satu apa ya, udah satu kebutuhan atau keharusan yang kalian cabut dari sono. Jadi ya nggak terlalu banyak perdebatan di situ. Yang jadi perdebatan itu justru setelah setelah cabutnya itu, kayak setelah keluarnya, setelah berpisahnya itu yang mungkin. Kalau lihat four of one mungkin di balik itu ada ke apa ya, ada insecurity, ada perasaan kalau ini aku udah ngambil keputusan yang bener nggak ya, kalau ngelihat apalagi kalau ngeliat Night of Swords, ini keputusan keputusan yang nggak buru-buru kan, ini aku nggak apa ya, ya pokoknya gitu deh, nggak, ini nggak immature kan, atau ini nggak, oke, okay. I didn't see that coming, tapi gimana dong,
Crowning the Reading ada The Lover. Aduh anjir. eh ini dan dia crowning dia apa ya, kayak menutup crowning tuh kayak mengepalai atau dari semua seperti ini di future-nya aku belum buka sih, cuma pada akhirnya apapun keputusan yang kalian ambil ya balik lagi ke awal ya biar aku si thought prosesnya tersusun dengan rapi karena apa ya, karena apalagi cups ada keterikatan emosional yang harus kalian lepas di selama tahun ini yang bikin gimana ya, bikin kalian ngerasa kehilangan sih jelas, tapi kalau ngelihat Death yang nutupin Eight of Cups di sini, dia kayak ada satu bagian dari diri kalian mungkin, atau mungkin ini kayak personal sih, nggak semuanya kalian. Jadi mungkin ada bagian dari diri kamu yang masih menyayangkan kalau perpisahan itu terjadi, gitu kali. Walaupun pada akhirnya perpisahan itu harus terjadi supaya kalian bisa naik kelas. Cuma ya tetap ngerasa berat, tetap ngerasa kayak apa ya, harusnya tidak begitu, tidak tidak semudah itu mengikhlaskan perpisahan ini. Dan kalau ngelihat lovers di sini bakal ada ya, apalagi Four of Wands di bawahnya bakal ada, dan ini ketidakpastian atau insecurity mungkin yang apa ya, yang kalian rasakan saat ini mungkin susah banget aku buat bilang gini sih, coba soalnya kayak kesannya tuh kayak enak banget lu ngomong gitu dah. Kayaknya cuma uh, ada hal yang gimana ya, lebih aku pokoknya sebanget ya bilangnya ya, setelah perpisahan ini di depan sana atau kalian bakal ketemu jodoh yang lebih baik gitu kali ya, biar jodoh dalam makna yang universal gitu kali. Soalnya ya jodoh tuh kan gak harus soal orang kan, kayak kerjaan tempat itu juga kan nemu jodohnya. Lovers tuh ya aku nggak mau terlalu backflip freestyle gitu buat menginterpretasiin lovers di sini, yang jelas kayak mungkin ya kayak naik kelasnya kalian di sini, kalian yang mengikhlaskan atau meninggalkan um, keterikatan emosional kalian di sini tuh sebenarnya bagian dari perjalanan kalian buat nemuin jodohnya kalian. Aku nggak tahu ya, mungkin ini kayak lebih ke apa ya, mungkin ini hal yang kalian selalu doakan mungkin, atau yang kalian selalu inginkan tapi nggak pernah berani kalian ucapkan atau nggak pernah berani kalian wujudkan karena ya itu ya, kalau aku mikirnya selalu kayak konteks kerjaan kayak gitu, kayak aku ngeluh kerjaan di sini nggak cocok, terus kayak sebenarnya aku lebih passion aku tuh kerja di bidang ini. Nah, begitu kalian keluar kalian ngeluh ini duitnya gimana nih, ini cicilan gimana, padahal dengan keluarnya kalian di kerjaan sebelumnya itu yang bikin kalian bisa nemu jodohnya kalian, bisa nemu kerjaan yang lebih lebih sesuai dengan passionnya kalian di situ. Ya aku nggak suka narasi itu, soalnya itu kayak oversimplify masalah yang sebenarnya luas. Iya gak sih, itu kayak masalahnya luas, apa ya, luas banget gitu, apa yang kalian alami setahun terakhir ini tuh bukan hal yang bisa aku analogikan terhadap hal yang sederhana kayak gitu. Dan iya, di future energinya ada the devil, ini hal yang apa ya, eh kalau aku ngeliat the devil di sini mungkin ada hal yang bikin kalian jadinya ini sebenarnya kalian tuh udah ada di jalan yang benar gitu buat sampai ke apa ya, buat sampai ke
jodohnya kalian, tapi the devil itu maksa kalian, bikin kalian buat stuck di prosesnya doang, ngerti gak sih? Ini yang pada akhirnya mungkin bisa kalian waspadai. Ya aku bilang waspadai, kayak kayak Bang Napi. Ada yang tahu Bang Napi nggak sih? Tua banget berarti. Aja. Sekarang udah gak ada, aku lama gak nonton TV. Kayak ini mungkin hal yang harus kalian waspadai, kayak feeling stuck, ngerasa kalian kayak aduh aku kok nggak, apa ya, aku kok setelah keluar dari kerjaan kemarin kok aku nggak maju-maju ya kok, atau aku ngerasa stuck di sini-sini aja ya. Nggak gitu men, nggak, maksudnya kayak apa ya, cabutnya kalian dari dari tempat kerjaan kemarin tuh, aku kok jadi komit ke analogi itu ya, sial. Ya pokoknya eh, perpisahan yang kalian alami selama tahun ini, yang ya, ya betul itu berat, itu hal yang harus kalian lakukan dan itu berat, tapi pada akhirnya kalian nggak bisa, apa ya, tapi pada akhirnya itu pun sebenarnya cuma awal, langkah awalnya sudah kalian ambil, masih ada satu langkah lagi. Pertanyaannya kalian mau ngambil langkah itu atau enggak, atau kalian mau stuck dan menyesali keputusan kalian kemarin. Iya, aku tahu itu agak, iya, banyak orang yang stuck di fase itu, di fase menyesali keputusan hidupnya, padahal buat sampai ke apa yang dia cari itu cuma tinggal ngambil satu langkah lagi doang, tapi dia stuck di penyesalannya yang terjadi, yang udah terjadi kemarin itu. Nggak banget deh pokoknya. Oke, ada ten of coins di posisi pertanyaan ini, atau yang ditanyakan di sini, ya gitu kali. Agak susah apa sih menerjemahkan keyword, keyword ya. Jadi kalau ngelihat, apalagi kalau ngelihat ten of coins di sini ya, sebenarnya ten of coins tuh udah fulfilled banget, udah penuh, udah utuh, dan mungkin itu yang bikin kalian ngerasa ngerasa stuck. Saya udah 10 nih, aku nggak tahu udah 10 ini aku kudu kemana lagi, padahal masih ada fase selanjutnya, cuma ada apa ya, mungkin ragu atau mungkin ada rasa nyaman selanjutnya yang pada akhirnya dan sebenarnya ya nyaman itu nggak selalu terjadi, kita tuh nggak selalu nyaman terhadap hal yang sifatnya positif. Iya, kita juga bisa ngerasa nyaman dalam hal yang sifatnya negatif juga. Salah satunya yaitu menyesali diri itu bisa bisa bikin nyaman loh, serius. Iya, soalnya ya itu bikin, itu memvalidasi kalau apa yang udah kita lakuin kemarin itu adalah hal yang benar atau hal yang baik, atau ya dengan menyesali tempat yang udah kita tinggalin kemarin, yaitu berarti memvalidasi kalau kita tuh nyaman, kita tuh udah bahagia di tempatnya kemarin. Tapi kan sebenarnya kebahagiaan itu sendiri nggak statis itu. Ya bahagianya kemarin mungkin baru bisa kita rasain sekarang karena kita menyesal kita udah keluar dari lingkungan yang kita bahagia kemarin. Ngerti gak sih? Itu aku ribet banget gak sih? Ya pokoknya gitu deh. Jadi mungkin di titik ini kalian baru ngerasa enaknya hidup kalian yang udah ngerasa enaknya hidup yang udah kalian tinggalin kemarin gitu kali ya. Jadi apa ya, kalian sendiri udah, apa ya, ada, harusnya aku nggak keluar, atau mungkin perasaannya lebih ke oh iya, gue udah pernah kaya. Itu agak sulit sih aku ngambil ke situ, cuma kayak ya, oh ya gue udah pernah ngerasain kaya, oh ya gue udah pernah ngerasain dibayar sekian puluh juta sebulan, walaupun ya walaupun kerjaannya nggak mengenakan, tapi ya udah, aku udah ngelakuin itu, fine. Dan biasanya kalau udah di titik itu kalian udah nggak nyari hal yang sama lagi. Iya dong.
Kayak apa ya, ya aku pun pernah melakukan itu. Kayak oke, aku udah pernah dibayar sekian sekian juta, jadi kayak apa sih, kayak iklan-iklan apa ya, kayak apa yang aku cari sebelumnya, apalagi kayak di iklan-iklan sebelum zaman-zaman apa sih, Fiverr sama Upwork booming, terus orang mau bilang oh bisa dapat sekian, bisa dapat 15 juta sebulan. Oh ya, saya sudah memvalidasi itu, jadi ya udah di titik itu aku udah nggak, ya udah proyeknya kelar, aku nggak nyari lagi kayak gitu. Kayak, dan mungkin fulfillmentnya di sini itu lebih ke apa ya, ke emotionally fulfillment atau enggak ya? Mungkin materially fulfillment, tapi yang jelas emotional fulfillment itu yang bisa bikin kalian attach juga, kayak yang tadi aku bilang di awal. Eight of Cups di sini mungkin lebih kayak ke emotional attachment, keterikatan yang sifatnya lebih ke emosional. Iya dong, kayak kayak kalau udah ngerasa bahagia di tempat, di satu tempat, ya begitu disuruh pindah ya kita juga ngerasa ogah. Tapi ya mau gimana, tempat itu udah, misalnya ya, tempat itu udah mau tutup, udah nggak ada alasan lagi buat kalian stay di sini gini. Ya mau gimana, bubar bubar ya bubar. Nah kan, kayak lingkungan sekitarnya juga ada Six of Swords, jadi ya sebenarnya kalian mau nggak mau harus keluar dari situ. Kalian mau stay pun ya nggak tahu sih, mungkin aku kedengeran agak harsh sih, agak kasar ngomong gini, tapi ya gini, kita ngomongin what if ya. Kalaupun iya, misalkan kalian bisa terus stay di situ, percaya deh, udah nggak ada apa-apa lagi buat kalian di situ. Udah nggak ada, udah nggak ada hal apa-apa, udah nggak ada apapun lagi yang tempat itu bisa tawarkan buat kalian lagi. Gimana sih, gimana ya, susunan karanya gimana? Ya pokoknya, pokoknya udah nggak ada lagi yang bisa kalian dapetin di tempat itu. Kalian emang udah harusnya move on. Dan ya, tower di sini mungkin kalau kalian ngerasa ini sifatnya kayak tiba-tiba mendadak gitu, oh kenapa tiba-tiba apa sih, acaranya bungkus, atau tiba-tiba startupnya ya bungkus. Startup bungkus gak sih, ya bungkus kayak kayak nggak bungkus deh, ada istilah lain tapi aku lupa. Ya pokoknya kan kenapa tiba-tiba tempat kerjanya tutup, ya emang itu nggak tiba-tiba sebenarnya. Iya, kalau kalian ngerasa semuanya mendadak terjadi gitu tiba-tiba, ya itu kalian kayak ngedramatisir doang deh. Iya, sebenarnya tanda-tandanya udah ada di awal kalau tempat itu bakal tutup. Kayak kalau pacaran gitu ya, red flagnya itu udah ada di awal. Tapi karena kalian ngerasa nyaman, gini nih kuncinya di sini. Karena kalian ngerasa nyaman, jadi kalian mengabaikan red flag itu. Ya, padahal pertandanya tuh selalu ada di situ, cuma kalian mengabaikannya begitu saja sampai tiba-tiba kayak, kok kamu tiba-tiba begini sih? Nggak tiba-tiba, Jet. Nggak tiba-tiba. Itu lo saja yang sudah terbius oleh kenyamanan, makanya tidak mengindahkan semua peringatan itu. Ah, udahlah, ribet tuh kalau udah ngomongin itu. Ya, yeah, dan di outcome-nya ada Queen of Cups. Mungkin apa ya, kalau ngelihat dari semua court card di sini, ada paling Knight of Swords. Queen of Cups ini ya kalau ngomongin kenyamanan ya, Queen of Cups di sini udah paling nyaman. Maksudnya dia kayak, dia yang paling comforting, dia yang paling apa ya, paling emotional comforting. Dia bisa uh, ngasih kita ke emotional security, kita bisa ngerasa aman emotionally. Soalnya proses transisi itu ya, mau apapun yang terjadi tetap bakal bikin kita insecure. Kayak ada ketidakpastian yang uh, ketidakpastian ini, kita ke depannya bakal gimana, bakal sebaik yang kemarin atau enggak. Kalau enggak sebaik yang kemarin, apakah gue apes kayak gitu. Kayak enggak, sebenarnya poinnya enggak di situ. Poinnya adalah hidup mah berjalan, mau apa ya,
kita nggak bisa terus-terusan stay di satu tempat terlalu lama. Kayak pesan buat kalian grup 2 di akhir tahun ini ya itu, hidup mah harus terus berjalan. Kita nggak bisa terus-terusan stay di satu tempat terlalu lama cuma karena kita nyaman di tempat itu. Iya, dan kalaupun iya kita nyaman di situ ya masa iya gitu kita mau terus-terusan di situ walaupun di tempat itu udah nggak ada ruang buat kita buat berkembang lagi gitu, kayak nggak ada apapun yang bisa ditawarkan tempat itu lagi buat kita. Ya hidup kita kan tetap harus berjalan ya nggak sih grup 2. Jadi emotional attachment itu, penyesalan itu kayak, dan ketakutan pada ketidakpastian yang menunggu kalian di depan itu yang harus kalian hadapin mau nggak mau, ya itu ingredient buat level up kalian, ngadepin ketakutan kalian, ngadepin ketakutan terhadap ketidakpastian yang kalian hadepin. Aduh aneh banget deh pokoknya gitu deh. Dan ya kalau kalian ngerasa ngerasa nggak pasti soal apa yang kalian hadepin di depan, kayak kalian ngerasa takut dengan ketidakpastian itu, balik lagi ke kalian, apa yang udah kalian lakuin sebelumnya itu yang bakal kalian temui selanjutnya. Ya kalian menuai apa yang kalian tabur pada dasarnya seperti itu. Jadi gak usah terlalu khawatir, nikmatin aja perjalanannya kali, walaupun berat, walaupun sulit untuk dinikmatin atau disyukurin, ya ini hidup, ini jalannya. Ya kalian menabur apa yang kalian tuai. Kalau kalian ngerasa kalian menabur hal yang kurang baik, masih ada kesempatan kedepannya untuk memperbaiki. Iya, makanya hidup harus terus berjalan supaya kita bisa memperbaiki apa yang kurang baik sebelumnya. Ya udahlah, jadi golden ways gitu. Udah grup 2 gitu aja. Thank you. Oke, aku ingetin personal reading, linknya di bawah. Sebenarnya itu tuh nomor WhatsApp, cuma aku samarkan aja sih biar nggak terlalu obvious nge-share nomor WhatsApp di public. Oke, grup 2. Aduh, aku closingnya tetap awkward. Kalian selamat malam, have a good night. Tapi aku yakin kalian dengerin ini pasti tidak selalu malam-malam. Ngaku yang nggak dengerin kali ini malam-malam. Udah, thank you grup 2. Iya, welcome grup 3. Temanya aku ingat. Ya, don't worry. Oke, buat pesan akhir tahun kalian. Ya, agak aneh soalnya aku tiba-tiba nyelang pertengahan tahun terus muncul lagi akhir tahun terus ngasih pesan, oh iya ini akhir tahun kalian, kayak apaan sih. Kok tiba-tiba dari pertengahan tahun ke akhir tahun, ya gimana dong, banyak kesibukan duniawi yang harus saya kerjakan. Pikir kesibukan duniawi ya pokoknya gitu deh. Pesan akhir tahun tuh jadi konsepnya gimana sih dah? Kayaknya aku nggak jelasin di 2 grup sebelumnya sih, cuma ini kayak apa ya, aku mikirnya kayak konklusi gitu, kayak oke, tahunnya udah selesai, kira-kira buat menutup tahun ini kesimpulannya atau apa yang harus aku tingkatkan, atau ya konklusi, atau ada input-input yang sekiranya bisa aku tingkatkan di tahun kedepannya. Mindsetnya tuh ke situ, walaupun pada akhirnya rada males nggak aku tulis gitu. Biasanya kalau ya biasanya buat hal-hal yang kompleks kayak gitu aku tulis terus thought prosesnya, terus kenapa harus kayak gitu, terus kayak masukin ke spreadnya. Cuma buat ini ya aku spontan aja kayak klik recording terus nge-set up recording terus malam ini ya udah let's go. Nggak janji juga sih ini bakal ditayangin setelah 2 grup sebelumnya, kayak mungkin bisa jadi ini nggak ditayangin, tapi ya udahlah. Oke, grup 3
pesan akhir tahun kalian sebelum ke pesannya ya. Kayaknya tahun ini aku nggak tahu ya, kayak ngerasa ada kalian ngerasa tahun ini belum beres nggak sih? Iya nggak sih, kayak kayak ada satu hal yang kayak tahun ini belum bener-bener kalian maksimalkan, atau gimana ya aku bilang, kayak masih ada hal yang kalian kejar, walaupun kayak ini kalau ngomongin deadline ya, ini deadline-nya udah hamin 3, terus kayak kalaupun ya kalian pengen kejar di sisa 3 hari ini, kayaknya gak mungkin kekejar juga sih. Aku nggak tahu ya apa yang lagi kalian kejar di sini, tapi ada kesan dimana kalian masih ngejar deadline yang rasanya nggak akan kekejar deh. Ya, aduh, aku sering banget nemu kayak gini, apalagi kalau ya kalau ngeliat diriku sendiri atau teman-temanku yang para pekerja lepas digital di sana, anjir, pekerja lepas digital kayak bro, yakin bro itu bakal bakal nyampe di deadline. Aku biasanya apa ya, aku cukup realistis sih kalau soal waktu. Jadi kalau ini kayaknya nggak akan kekejar deh, mending hubungin kliennya dari sekarang gitu. 3 hari belum kekejar, nggak mungkin kekejar, mending hubungin kliennya dari sekarang, pak ini bakal ngaret, gak akan nyampe di deadline. Mending klien tahu di apa ya, di waktu jauh-jauh hari, daripada pas deadline dia nagih kerjaan terus kita aduh pak nggak kekejar. Wah, kayak gitu agak bahaya sih, soalnya kayak nggak ngasih notice gitu, nggak ngasih notice atau notifikasi gitu kalau kita bakal telat. Biasanya aku gitu sih, kalau anjir ini 3 hari lagi, ini bakal kekejar ya 3 hari, kayaknya enggak deh, mending hubungin kayak entah itu kayak editornya atau apa ya, ya kliennya atau senior, ya pokoknya gitu deh, kayak kayak supervisinya pak ini gak akan kejar 3 hari, baiknya gimana ya. Yang udah sih mereka bilang ya lu kerjain lah, ya lu beresin lah, gak mau tahu. Iya sih, cuma saya emang ngasih tahu aja ya pak, biar biar nggak kaget gitu ntar begitu deadline, kok kamu nggak selesai, lah kan saya udah kasih tahu dari kemarin. Kayak tahun kemarin aku ngalamin kayak gitu, kayak aduh ajar, aku masih ada kerjaan 9 to 5, bentar, begitu begitu masuk ke weekend, aduh aduh bu, saya masih ada 9 to 5, gak mungkin deh saya kerjain ini kayak gitu. Cuma ya eh mungkin ngejar hal yang gak mungkin kekejar kayak gitu, kayak ada longing atau, tapi nggak tahu ya, soalnya bisa jadi apa ya, bisa jadi ini hal baik buat kalian, karena jujur buat aku pribadi kalau kita udah ya buat aku pribadi kalau aku udah menyerah soal oh ya ini udah nggak mungkin kekejar, ini udah ada di luar jangkauanku, justru kekejar, ya ajaibnya kalian para deadliners pasti mengerti itu. Keajaiban di mana kalian sudah menyerah soal deadline dan pada akhirnya ya oh ya kok bisa ya kekejar, soalnya kita udah lepas, kita udah menyerah soal hal yang udah di luar kendali kita, ngerti nggak? Mungkin selama tahun ini kalian punya apa ya, punya uh, ada rundownnya gitu. Oke, aku ngerjain A B C D E, semuanya harus gitu, begitu sampai ke E nya ini nggak mungkin kekejar, waktunya udah nggak mungkin ada. Ya udah kalian apa ya, biasanya kalau gitu ada yang ngotot, ada yang kekeh pengen gini gimana pun harus, ya sampai ya udah pokoknya kita hire orang aja, ya gak apa-apa ntar nombokin juga pada hire orang kan, ya hire orang di luar apa sih, apalagi di liburan kayak gini, kehitungnya lembur lagi aja. Gak mungkin hire orang dengan rate biasa
mendadak pula, wah itu mahal sih. Udah mah nggak kekejar. Terus kalau kita kekeh, kalau kita ngotot pokoknya harus kekejar, yang ada malah kita nombokin. Serius, I mean, at least kalau aku speaking from experience dari aku dan teman-teman yang lain yang aku perhatiin, kayak nggak bisa dah ini deadline-nya udah lewat terus dia nge-hire orang, terus ya ya kerjanya kelar cuma nembokin. Kalau kalian tetap ngotot kayak gitu jatuhnya ya begitu. Cuma yang tadi aku bilang, ada apa ya, mungkin ada kekuatan tersendiri dari sikap berserah. Kalau di titik ini semuanya udah di luar kendali kalian, agak aneh mungkin aku bilang gitu, mungkin konsepnya juga agak asing di telinga kalian. Lo kalau gitu lu berarti pasrah dong. Ya emang, walaupun iya ada satu dua tiga hal yang masih bisa aku upayakan, kayak yang tadi aku bilang, kayak aku bisa ngotot, aku bisa mengambil apa ya, tindakan di luar kapasitasku, kayak maksain kehendak gitu. Kita selalu punya pilihan untuk memaksakan kehendak, tapi bukannya pada akhirnya kita pada akhirnya kita cuma bisa berserah kalau semua hal udah di luar kendali kita, bukan? Ya begitu. Terus ya yang ngalanginnya ada lovers, mungkin ada ke apa ya, ada miskomunikasi, ada ketidaksepakatan mungkin antara kamu dan diri kamu, atau kamu dan partner atau dan pasangan, dimana ya aku pribadi ngerasain kalau aku bisa lebih mudah untuk berserah kalau urusannya itu soal aku sendiri. Tapi kalau soal orang lain, mereka mereka juga punya apa ya, punya haknya di situ. Ya kadang ya itulah kenapa aku milih buat kerja sendiri. Iya, soalnya kalau kalau kerja sama orang kayak gitu, ya akunya udah lepas, tapi orang itu kadang nggak selalu bisa apa ya, bisa semudah itu, atau dia juga punya apa ya, punya agendanya sendiri. Jadi tantangannya di sini ada di apa ya, ada di gimana kita mengelola komunikasi, baik itu ke diri kita sendiri atau ke orang-orang sekitar kita. Kayak bilang kalau oh ini udah waktunya udah mepet nih, kita udah nggak bisa berupaya lebih dari ini. Kalau kita paksain lebih dari ini, jadinya kita malah rugi, malah ngerusak. Mengkomunikasikan itu ke orang lain, apalagi ke orang terdekat kita, itu nggak selalu mudah. Gak usah jauh-jauh deh, ke diri sendiri aja buat meyakinkan atau menyampaikan hal itu tuh nggak mudah. Beberapa orang bahkan untuk mengakui bahwa dirinya udah nggak apa ya, udah nggak mampu lagi, itu sulit loh. Bilang ke dirinya sendiri, udah men, udah nggak ada lagi yang bisa lo lakuin di sini. Kadang ada perlawanannya sendiri, di mana kita ada ego yang pengen ngebuktiin kalau kita tuh lebih dari apa yang kita pikirkan, kalau kita tuh bisa lebih mampu, bisa lebih baik dari apa yang orang lihat, dari apa yang kita lihat dari diri kita sendiri. Gimana kita mendamaikan, ya mendamaikan ketidaksepakatan itu. Di bawahnya ada Four of Coins. Mungkin salah satu alasan kenapa kalian masih tetap berjuang ya aku bilang kalian masih tetap berjuang di sini karena aku mikirnya, oke, sebelum akhir tahun video ini naik ya. Soalnya kalau udah ganti tahun kayak udah, kayak konteksnya udah lain lagi pokoknya. Ya, anggapannya kalian nonton ini masih di tahun 2024. Jadi salah satu alasan kalian masih tetap berjuang di detik-detik terakhir deadline ini, mungkin karena buat kalian stake tuh taruhannya juga, atau bukan taruhan, kayak
things on the line itu juga tidak menjelaskan, kayak pokoknya pertaruhannya buat kalian atau hal yang coba kalian pertahankan di sini tuh juga cukup besar, cukup berarti buat kalian, makanya kalian segigih itu mengejar apa yang aku lihat di sini sebagai ketidakmungkinan itu. Maksudnya bukannya nggak mungkin juga sih, ini mungkin, cuma rasanya jauh aja gitu. Aku malah jatuhnya kasihan ke kaliannya gitu, kayak udahlah bro, 3 hari nggak kelar, udahlah. Kayak kalau masih ngotot kayak gitu, nggak tahu, kalau kalau masih ngotot gitu mungkin bisa jadi sih, coba kayak nggak tahu deh. Oh yang di belakang di pas enternya ada King of Coins, mungkin ini juga salah satu yang mendasari kekeras kepalaannya kalian di sini adalah mungkin sebelumnya kalian pernah berhasil melakukan ini. Aku nggak tahu ya kayak konteksnya berhasilnya di sini atau hal yang kalian lakuin di sini apa. Cuma mungkin kalian ada basicnya, kalian bisa ngehandle keadaan ini dengan baik sebelum-sebelumnya, makanya kalian tetap berjuang sampai akhir. Karena kenapa enggak, kemarin gue berhasil di sini, jadi ya mungkin salah satunya itu. Cuma bentar, aku pengen balik lagi ke Four of Cups di sini. Kalau ngelihat Four of Cups di sini, aku nggak ngerasa kalau hal yang kalian coba capai di sini adalah hal yang di luar jangkauan juga sih. Maksudnya ya judul kartunya Four of Cups bukan. Jadi di gambarnya cawannya ada 4, make sense. Ini maksudnya ya walaupun pada akhirnya ada satu cawan yang dia masih still longing di sini, yang masih dia yang masih belum dia dapatkan, cuma itu bukan hal yang itu bukan hal yang jauh dari jangkauan. Iya, dia mungkin kelihatannya kayak merindukan hal yang mustahil, cuma agak ironis. Cuma sebenarnya ini ya, kalau ngelihat di posturnya, di postur gestur, ya sorry, di gesturnya, kalau orang di Four of Cups ini dia mau apa ya, mengulurkan, ya benar, mengulurkan tangannya untuk meraih si cawan keempat ini, mungkin cawannya bakal bisa dia dapetin, bakal bisa dia genggam. Cuma kan di sini dia kayak kayak menahan diri buat itu. Aku nggak ngerti sih kenapa. Cuma kayak sebenarnya kalau dia mau ngeraih ini dia bisa. Cuma ada hal yang menghalangi dia internally. Mungkin kalau ngelihat lovers ini mungkin internally ada apa ya? Ada keyakinan-keyakinan mindset yang pada akhirnya menghalangin dia buat ribet banget sih. Ya kayak apa ya, kayak mental block kayak gitu yang bikin dia nggak bisa dapetin apa yang dia mau di situ. Kayak yang tadi aku bilang, buat ngeyakinin orang aja sesulit itu. Kadang buat ngeyakinin diri sendiri itu lebih sulit. Kalau ini tuh mungkin buat dikerjain, kalau ini tuh waktunya cukup gitu. Ya, dan di Six of One di sini ini kayak apa ya, kayak kalau apa ya, mungkin kalau nge-spoil dikit, eh, ini hal yang ini kesuksesan yang bisa kalian capai mungkin nggak harus di akhir tahun ini. Ya mungkin prosesnya butuh waktu lebih, cuma pada akhirnya kalian bakal dapetin itu. Pertanyaannya ini gimana, kalian yakin nggak kalian sendirinya ya, nggak usah ke orang lain dulu nih, kalian sendirinya yakin nggak bisa dapetin ini. Karena biasanya apa ya, kalau tadi aku bilang kayak eh ini udah nggak mungkin kelar, mending apa ya, kalau ya kayak yang tadi aku bilang tuh, kalau kita udah bener-bener apa ya, bener-bener lepas soal apa yang pengen kita kejar kayak gitu, dan kita fokus ke apa yang bisa kita kerjain
di saat ini kayak gitu, biasanya itu bisa lebih gampang nyampainya. Soalnya kita udah nggak kita udah nggak meyakinkan siapapun lagi di situ. Ya aku coba nge-transcend atau aku coba mengangkat dialog gitu lagi. Kayak ibaratnya gini deh, kayak apa ya? Kayak kalau kalau di orang-orang sekitar kita udah udah bilang kalau ini udah nggak mungkin kelar nih kayak gitu, udah nggak akan nyampe. Tapi kitanya, kalau kita sibuk meyakinkan balik mereka, oh enggak kok, ini bisa kok, energi kita bakal terkuras habis untuk meyakinkan orang lain, ngerti nggak? Sama halnya mungkin kayak sebenarnya yang harus benar-benar kita yakinkan tuh bukan orang-orang sekitar kita, tapi justru diri kita sendiri. Soalnya kalau diri kitanya sendiri udah yakin, ya orang biasanya mau bilang apa juga ya udah gitu. Jadi kita cukup fokus dengan apa yang bisa kita kerjain saat itu aja. Jadi ya kalau pakai analogiku yang di awal itu, kayak kalau kita udah lepas, maksudnya lepas tuh kayak udah nggak mikirin deadline, udah nggak mikirin waktu, biasanya kerjaan yang tadinya aku pikir udah nggak mungkin sempet malah jadi sempet. Soalnya ya udah bukan ya aku udah nggak perlu mikirin scheduling atau timetable yang udah berantakan, udah nggak mungkin ya. Biasanya gitu tuh, secara timetable ini udah nggak mungkin kelar. Kayak anjir, masih tanggal sekian masih ada di sini, aduh nggak mungkin kelar. Mana dari sini harus ke sini, terus dari sini butuh waktu ke sini, enggak. Biasanya di situ, itulah momen dimana aku nemuin shortcut. Iya, yeah. Itulah momen dimana penemuan-penemuan baru terjadi. Oh iya, ternyata bagian ini bisa di skip, aku bisa langsung ke sini. Oke. Kayak gitu. Soalnya kalau kita terlalu sibuk meyakinkan orang lain, bahkan to some degree kalau kita terlalu sibuk meyakinkan diri kita sendiri, ya aku coba bawa konsep ini ke level yang lebih ekstrim. Kalau kita terlalu sibuk meyakinkan diri kita sendiri soal apakah ini bisa terjadi atau enggak, kita jadi nggak punya energi lagi buat bener-bener ke kerjanya gitu, ngerti nggak sih? Ya udah, kita fokus ke kerjanya aja biasanya. Ya makanya, atau aku nggak tahu ya, mungkin itu berlaku ke pekerjaan yang yang kita sukai atau di luar yang kita sukai atau enggak. Soalnya kalau ya itu di kasusku, aku emang nikmatin prosesnya. Jadi ya udah, aku udah gak mungkin ngejar deadline, aku fokus have fun aja ngegambar, fine. Jadi aku lebih fokus ke have fun-nya, aku nikmatin prosesnya. Jadi apa yang tadinya waktu, deadline, klien, tuntutan sana sini udah aku abaikan. Oh ya, dan di akhirnya ini ngomongin soal waktu, di fiturnya ada Wheel of Fortune. Jadi mungkin kalau ngomongin soal waktu, mungkin apa yang harusnya tadinya kalian pengennya tuntutannya kali ya, ini harusnya selesai saat ini, kayak ada exact momen dimana hal ini harus selesai, itu bisa direvisi atau kayak kadang aku mikir ya, apalagi kayak kalau udah jelas-jelas nggak akan keburu kayak gini gitu waktunya, aku mikirnya kayak ya kalau udah nggak keburu mah berarti semua time stable yang aku bikin di awal udah nggak relevan lagi kan, udah jadi ya nggak relevan gitu. Ngapain kita mikirin planning awal atau jadwal scheduling timetable yang aku rencanain di awal kalau waktunya udah mepet. Mending fokus sama yang bisa kita kerjain saat ini semaksimal mungkin gak sih? Aduh, aku terlalu komit ke analogi itu. Bentar, kalau longingnya ke hal yang dari kerjaan, kita pakai analogi percintaan deh. Agak aneh sih, coba ya aku mikirin, kalau terlalu ngebet ngejar seseorang gitu, kayak kalau lu terlalu mengidolakan, mendewikan
Ya karena saya cowok jadi saya mendewikan sosok wanita itu. Ya biasanya itu yang bikin lu gak dapet, biasanya itu yang bikin lu nggak apa ya, lu nggak bisa sama dia. Soalnya lu masih ada di posisi dimana lu mendewikan dia, ngerti nggak? You still longing for that person. Jadi dan agak sulit soalnya kalau apa, biasanya kalau orang lagi kasmaran kan bego ya, ya kayak IQ-nya tuh jadi minus gitu. Nah itu tuh nggak bisa diomongin biasanya. Ya pokoknya orang bilang apa ya, orang ngasih tahu jeleknya dia ke kita pun bakal kelihatan bagus gitu. Kayak ya itu yang tadi aku bilang, kalau kita apa ya, kalau tadi kita terlalu fokus sama meyakinkan orang lain, enggak kok sebenarnya dia tuh gini 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 gini, itu tuh makan energi men, jadi capek. Apalagi kayak apa ya, kayak mungkin di titik ini upaya kita untuk meyakinkan diri, kayak ya biasanya orang kasmaran gitu kan suka dicari kebaikan-kebaikannya gitu. Ya upaya kita untuk mencari kebaikan-kebaikan dia kayak gitu pun sebenarnya udah obsolete. Obsolete tuh gimana ya? Kayak udah nggak penting lagi. Jadi kayak apa ya, kayak pada akhirnya bukan di situ poinnya. I mean, nggak tahu sih, aku ngerasa kayak jatuh cinta tuh sama kayak kerja. Nggak sih, aku yakin bakal banyak orang yang yang punya pendapatnya, yang punya opininya sendiri soal itu. Cuma iya kayak kadang makin kita kejar, makin kita agung-agungkan, makin kita nggak bisa apa ya, nggak, kalau kalau di kerjaan tuh aku bilangnya makin kita eh apa sih, impostor syndrome, makin kita, ya makin kita mendewikan, meratukan sosok itu, makin kita ngerasa nggak pantas ada di sampingnya. Jadi longingnya itu mungkin yang harus apa ya, yang harus eh diperbaiki. Gimana cara kita melihat diri kita dan orang atau hal yang kita perjuangkan itu sebenarnya udah ada di diri kita. Ngerti gak sih? Kayak kayak itulah kenapa lebih gampang kerja tuh kalau kita lepas. Soalnya kalau kita lepas, kita nggak punya hal untuk dibuktikan kepada siapapun. Iya dong. Kayak ada masanya aku apa sih, kerja keras banting tulang karena pengen membuktikan sesuatu, karena pengen nge ya aku pernah ada di titik dimana aku pengen meyakinkan diriku sendiri kalau aku tuh bisa ngegambar, kayak gambarku tuh bagus. Tapi itu poinnya sekarang udah nggak di situ. Ya jujur makin sini aku gambar makin asal-asalan. terakhir terakhir aku kerjain storyboard aja kayak udahlah yang penting kelihatan kepalanya, mata aja di sini udah. Tapi storyboard emang gambarnya ya, kalau storyboard gambarnya bagus udah lu ngerjain yang lain apa sih, udah lu ngelain art atau ya ngefinish, ya pokoknya storyboard mah ngapain bagus-bagus, tapi nggak asal-asalan juga dal. Oke. Anyway, posisi kalian atau posisi pertanyaannya di sini ada six of coins. Mungkin ini upaya yang udah kalian lakukan untuk sampai di titik ini. Ya, jadi kayak oke, konteksnya mau soal kerjaan atau percintaan kayak gitu. Makin sini aku makin terbiasa bikin love reading. Walaupun awalnya aku jijik gitu, kayak gila tapi ya biasa kan, ada demandnya soalnya. Anjir. Tapi jangan sering-sering juga. Oke. Six of Coins ini mungkin usahanya tuh yang kalian rasain tuh, kalian udah cukup banting tulang di sini. Kalian udah cukup apa ya? Mati-matian memperjuangkan ini, dan kalian mengharapkan hasil yang setara juga. Makanya dari apa ya? Kalau ngelihat Six of Coins ini agak lucu soalnya dia apa ya? Dia tuh art sign
ya art sign, bukan sign deh, aku lupa lagi, aku lama gak reading. Pokoknya dia tuh art sign ya, dia Taurus, tapi dia balance, ngerti gak sih? Dia tuh art yang balance. Misalnya balance tuh ada di, ya balance di art sih, cuma ada kartu balance tuh two of sword. Dia tuh dia suitnya tuh harusnya di air bukan di art. Ya pokoknya ada timbal balik yang setara yang coba kalian berikan di sini. Dan semakin banyak yang udah kalian berikan, semakin banyak juga yang kalian tuntut, ngerti nggak? Makanya kalian ngerasa kalian pantas dapetin ini karena usahanya kalian juga udah besar. Jadi apa sih, mungkin ini aku nangkep ada conviction, ada keyakinannya kalian sendiri, dimana ini kayaknya nggak bisa aku debat, dan kalian juga harusnya sih nggak buang-buang waktu dan energi buat mendebat orang soal ini. Kalau kalian udah yakin, ya udah kejar. Masalah keburu atau enggaknya ya kayaknya bukan soal waktu deh. Kayak bakal ada masanya, bakal ada waktunya sendiri kayak gitu. Buat ya kayak kalau sukses yang kalian cari, sukses tuh punya timingnya sendiri. Jadi even apa sih, bahkan kalaupun ini keburu nggak selalu mesti itu berarti itu sukses. Ke, ini keburu tapi kerjaannya berantakan terus dapat revisi, nggak juga kan, nanti nggak sih? Jadi makanya kayak apa ya, gimana kalian mengelola convictionnya itu di dalam diri kalian, keyakinannya itu di dalam diri kalian ya. Dan ada Eight of Swords. Nah, ini kayak apa ya, kayak bubble atau lingkungan lingkungan sekitar kalian yang seolah kayak apa ya, kayak berusaha mendebat gitu kalau ngelihat sword, yang pada akhirnya ngedebat kalian tuh ini bukan ngedebat buat eh buat nyari improvement, bukan buat bikin kinerja kalian lebih baik, enggak. Ini ngedebat buat ngalangin progres kalian, to be completely honest. Jadi kayaknya bagian itu kayak aku ngerasa kayak ini bakal jadi apa ya, bakal jadi akhir tahun yang cukup, atau mungkin ini udah kalian alamin atau udah kalian jalanin sepanjang bulan ini, dimana kalian ngelewatin silent hustle gitu ya, kayak silent hustle dimana kalian berusaha ngejar target yang orang bilang nggak mungkin tercapai tapi kalian yakin ini bisa, kayak gitu. Dan kalian berusaha untuk apa ya, berusaha untuk tetap mempertahankan keyakinan itu. Ya, page of one di hopes and fear-nya, dan di outcome-nya ada that. Ya, kalau ngelihat, oke, aku pengen nge-skip page of one soalnya kita udah kelamaan, tapi nggak apa-apa karena ini grup 3, kalian dapat extra time. Aduh, padahal aku niatnya mau bikin readingan di bawah setengah jam tadi tuh, tapi nggak apa-apa. Page of one di sini tuh uh, mungkin dan dia di hopes and fear. Aku kalau ngeliat hopes and fear tuh selalu ngeliat fear-nya sih. Soalnya kalau hopes-nya tuh selalu ada di tempat yang jelas. Kalau aku sih, ya. Yeah. Kalau aku ngelihat harapan itu dia ada di tempat yang terbuka, tempat yang jelas. Kalau harapan tuh nggak usah dicari, men. Yoi. Ya, kadang yang harus kita cari itu justru fear aja. Aku gak tahu sih. Kayak mindset aku tuh kayak gitu. Aku tuh nggak apa sih, yang kalau di satu tempat ya, di project atau kerjaan, aku selalu nyari kesalahan orang, nggak, atau aku nyari minusnya di mana. Soalnya kalau yang baik mah nggak usah dicari, kebaikan tuh bakal bersinar sendirinya. Yoi, biasanya yang ngumpet-ngumpet, yang susah, yang ngumpet-ngumpet, yang bikin kita harus susah payah buat temuin itu bisa keburukan. Nggak tahu. Makanya kayak bentar, ini projectnya aku udah tahu,
bagusnya di sini, minusnya di mana aku cari. Gak tahu sih, itu kayak mentality gitu. Makanya kayak kalau ngeliat hopes and fear, ya hopesnya mah jelas gitu, tapi fearnya di mana. Fearnya mungkin di sini ada ketergesaan di mana, apa ya, mungkin terlalu dini untuk merayakan. Makanya tadi aku bilang mungkin ini proses yang udah kalian jalanin selama sebulanan ini atau bulan-bulan sebelumnya, di mana kalian tuh masih belum pengen merayakan akhir tahun ini, soalnya kalian masih masih punya satu hal yang harus kalian kejar. Jadi itu yang kalian hindari di sini. Kalian nggak pengen terlalu terburu-buru untuk ngambil konklusi. Oke, tahun ini aku udah ngelakuin A, B, C, D, E kayak gitu. Belum, bentar. Aku masih bisa ngejar F kayak gitu. Jadi aku gak akan nutup dulu tahun ini. Jadi hopes and fear-nya di situ. Hopes-nya ya ada six of one di sini. Somehow apa sih? Dan kayaknya itu hal yang benar-benar kalian yakini di sini. Dan kalau ngelihat ada Arkana 13 that di outcome-nya, sebenarnya ini agak agak elusive. Yang benar apa sih, elusive atau elusive gitu, dimana kita berusaha mengejar sesuatu atau enggak, dimana kita berusaha mengubah sesuatu, kayak kita mati-matian kita berusaha mengubah suatu keadaan gitu, yang tadinya apa ya, yang tadinya rugi jadi profit kayak gitu. Tapi sebenarnya yang kita ubah tuh bukan keadaannya, men. Serius, yang kita ubah tuh diri kita sendiri. Yang kita ubah tuh mindset kita soal keadaan yang sedang kita hadapin di sini. Jadi ada proses perubahan yang sebenarnya sedang kalian alami. Kayaknya itu common theme deh, kayak tema yang cukup umum di akhir tahun ini. Ya, iya lah, maksudnya kayak akhir tahun kalau nggak ada yang berubah, masa sih mau gini aja. Cuma kalau ngomongin perubahan, kayaknya perubahan yang kalian alamin di sini lebih ke kayak perubahan mindset kali ya. Kayak kadang kita tuh apa ya, kadang kita tuh berusaha mengejar sesuatu tanpa sadar kalau sebenarnya dalam prosesnya kita tuh sedang sedang berubah, sedang diubah, ya kayak gitu, sedang dalam proses perubahan itu sendiri. Agak, ya pokoknya gitu deh, agak agak susah aku jelasin konsepnya, tapi mungkin bukan bukan tujuan yang pada akhirnya kayak mungkin bukan cawan keempat itu yang pada akhirnya apa ya, mungkin impactnya atau konklusinya tuh bukan apakah kamu bakal dapetin cawan keempat itu atau enggak, tapi ap, jadi apanya kamu selama prosesnya kamu mengejar cawan keempatnya itu. Kayak cawan keempatnya itu mau dapat atau enggak, kayak poinnya enggak di situ deh. Iya, kayak enggak juga nggak apa-apa kalau ya dapet ya bonus kayak gitu. Iya, poinnya adalah apa ya, ya proses perubahan kamu ngelihat apa ya, kalau aku balikin ke konteks kerjaan gitu, atau ke ya ke konteks kerjaan gitu, ini ya gimana kamu berubah jadi apa ya, jadi diri yang lebih profesional kayak gitu, lebih apa ya, lebih baik dalam artian uh, udah bukan apa ya, kayak yang tadi aku bilang kali ya, udah bukan soal apa yang pengen kamu kejar lagi, tapi gimana cara kamu ngejarnya. Iya, kayak walaupun waktunya udah selesai, walaupun jelas kerjanya akan selesai, nggak akan kekejar, tapi kalau selama proses kamu ngerjainnya, kamu tetap happy dan kamu tetap nge-maintain attitude yang baik gitu, nggak bikin orang bete, itu penting di tempat kerja. Itu jadi poin plus buat kamu. Ya kalau ke konteks percintaan tuh kayak yang tadi aku bilang, kayak kalau dalam prosesnya kamu mendewikan orang itu,
mendewikan sosok itu, kamu jadi orang yang lebih baik kayak gitu. Ngerti nggak sih, kayak karena kita berusaha, apa ya, itu yang tadi aku bilang, kalau kita berusaha ngelihat nilai-nilai baik dari orang, secara nggak langsung kita juga dibuat untuk melihat nilai-nilai baik dari diri kita sendiri. Ya aku tahu ini kontesnya rada rada absurd dan udah di luar kemana-mana, cuma kayak yang tadi aku bilang, kalau orang orang kasmaran tuh kan bego ya, kayak IQ-nya minus, lo mau ngomong apa juga pasti mental. Soalnya dia bakal punya banyak pembelaan kalau orang ini tuh punya poin baik A B C D yang dia ulik, yang dia cari baiknya. Orang lain mau bilang buruknya gimana juga udah mental kemana-mana, udah bodo amat. Dia punya, udah nemuin poin-poin baiknya gitu dari orang yang dia cintai ini. Dan percaya atau enggak, dari upaya dia menemukan kebaikan dari orang yang dia cintai itu juga, kalau dia mau leb- kalau dia mau lebih melihat ke dalam, dia juga menemukan poin-poin baik dari dirinya untuk bisa lebih dia cintai. Ya, udah deh, aku capek. Kayak itu kalimat terakhir itu, kayak poin terakhir itu udah terlalu, apaan sih? udah terlalu out there, udah terlalu di luar sana. Ya udah deh, thank you grup 3 pesan buat kalian. Ini bukan soal tujuannya, ini bukan soal goalsnya, tapi mungkin ini soal prosesnya, dan ini soal gimana jadi apanya kamu selama proses kamu mengejar tujuan kamu itu, mengejar goals kamu itu. Oke, itu pesan kalian di akhir tahun ini, grup 3. Jadi terima kasih untuk ajar 40 menit, yang lainnya nggak selama ini. Thank you banget loh. Oke, kalian selamat malam ya. Aku mau melanjutkan malam ini. Nggak, aku mau lanjut ngedit ini sih. Yuk, thank you grup 3. Kalian selamat malam. Have a good night.